akan mengikuti lomba apresiasi guru dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2024 tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Belajar seraya bermain, bermain seraya belajar adalah sebuah proses pendidikan yang dilakukan pada anak usia dini. Pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara yang aman dan menyenangkan. Hal ini menjadikan pendidik anak usia dini berupaya untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan penuh dengan kebermanfaatan berbagai bidang ilmu. Pendidikan yang dilakukan di TK Negeri Al-Hidayah berupaya melangsungkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Tujuannya agar anak usia dini dapat mengasah minat, bakat, dan kreativitas secara optimal sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Situasi saat ini di sekolah masih ada peserta didik yang kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya perhatian anak mengikuti pembelajaran, berlarian, ribut, diam saja saat pembelajaran entah mengerti atau tidak. Saat melakukan suatu kegiatan pembelajaran, ada anak yang benar-benar tidak ingin mengikuti atau melakukan tugasnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendidik perlu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan baik dari segi fasilitas maupun gaya belajar yang lebih kreatif dan inovatif. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, yang menjadi tantangan pendidik dalam mendidik adalah keaktifan peserta didik untuk mengeksplor berbagai benda yang ada di hadapannya. Pendidik percaya bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda, dengan kenyamanan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Terlihat ada anak yang lebih suka menulis, ada anak yang suka mewarnai, mengeksplor perkembangan seni. Ada anak yang suka berimajinasi, ada pula anak yang belajar dengan tenang dan mampu mendengarkan apa yang disampaikan pendidik. Ada pula anak yang aktif kesana kemari saat pendidik menyampaikan suatu materi. Ada pula anak yang diam saja. Dalam hal ini, pendidik tentu bertanggung jawab untuk mengetahui kemampuan setiap anak dengan melihat minat dan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Hal ini menjadikan pendidik perlu menyiapkan berbagai gaya belajar yang berbeda-beda untuk membangun dan mengasah kemampuan dan minat anak yang berbeda-beda. Tantangan ini membangun dan mendorong pendidik untuk belajar, beranjak mengasah, mengeksplor berbagai kajian ilmu yang terkait dengan kebutuhan dan minat peserta didik di kelas tersebut. Kami percaya pendidikan itu berkelanjutan dan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Pembelajaran berdiferensiasi yang masih hangat dalam cakrawala pendidikan, pendidik menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan kondisi peserta didik sesuai kebutuhan dan gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi masih perlu kita pelajari dan kupas secara mendalam untuk meningkatkan keberlangsungan proses pendidikan di sekolah. Menjadikan proses pembelajaran berlangsung secara bermakna dan menyenangkan bagi anak usia dini yang melakukan pembelajaran sambil bermain. Kami percaya bahwa sekecil apapun suatu pengetahuan yang dipahami, jika dibagikan dengan baik, maka akan berdampak baik meskipun masih dalam kategori kecil. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu pendekatan yang mana guru secara aktif membedakan metode, sumber daya, dan penilaian yang digunakan dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi? Karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat terjadi integrasi, keterlibatan, dan peningkatan hasil belajar, memastikan bahwa tidak ada murid yang tertinggal dalam suatu kelas pembelajaran dan mendukung setiap perjalanan murid mencapai potensi yang dimilikinya. Keterlibatan dengan menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan kebutuhan murid untuk meningkatkan keterlibatan murid agar lebih termotivasi untuk belajar. Saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi awal untuk mengetahui kemampuan dan minat bakat anak, menyiapkan 3 model bahan ajar, yaitu audiovisual atau video, mencocok bentuk gambar bertujuan untuk melatih fokus dan ketelitian anak,
Membuat wortel dari origami bertujuan untuk membangun imajinasi dan motorik halus anak. Mewarnai satu kata bertujuan untuk melatih kemampuan bahasa anak. Selanjutnya, pendidik menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda. Lalu, pendidik menjelaskan setiap langkah-langkah yang akan dilalui anak. Pendidik berusaha memantau dan meneliti apa saja kesulitan yang dialami anak dalam kegiatan tersebut. Pendidik membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Anak yang kurang fokus dan masih bingung dalam mencocok gambar, pendidik memberikan contoh dan menuntunnya sampai pendidik percaya bahwa peserta didik tersebut sudah jauh lebih baik bisa. Memberikan petunjuk kepada peserta didik dalam menggunting dan memotong kertas mengikuti contoh. Berusaha memberikan contoh mewarnai setiap huruf untuk tidak keluar dari garis huruf. Melakukan tanya jawab terkait video yang ditonton peserta didik menggunakan pertanyaan pemantik. Pendidik menggunakan sumber daya dan bahan ajar yang ada di sekitar saja. Memanfaatkan laptop untuk menonton video, memanfaatkan kardus bekas dan tusuk gigi sebagai bantalan untuk mencocok gambar. Dalam melaksanakan strategi ini, pendidik masih perlu banyak mengeksplor berbagai kajian ilmu terkait berbagai bidang ilmu pengetahuan terkhusus pembelajaran berdiferensiasi ini, agar kedepannya pendidik dapat melaksanakan dan menerapkan berbagai model dan metode pembelajaran yang lebih baik lagi. Menghadapi anak yang mewarnai sambil duduk di atas meja, berlarian saat pembelajaran, mengganggu kawan yang sedang fokus, pendidik menegur dan menasihati dengan kalimat positif. Peserta didik anak usia dini melakukan pembelajaran sambil bermain, sehingga pendidik berusaha membangun suasana pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Perihal anak yang berlarian saat belajar, pendidik peluk dan rangkul untuk duduk. Anak yang mewarnai di atas meja, pendidik melihat itu tidak baik. Tapi kembali lagi peserta didik anak usia dini belajar dengan menyenangkan. Mungkin dengan belajar sambil duduk di atas meja adalah kenyamanan peserta didik. Namun hal itu tidak menjadi kebiasaan yang pendidik izinkan. Menggunting sambil berjalan-jalan, mencocok sambil tidur-tiduran kepala di atas meja. Pendidik melihat banyak keadaan peserta didik saat belajar dan pendidik meyakini bahwa anak usia dini belajar sambil bermain dengan menyenangkan, memberikan kesempatan anak belajar dengan berbagai gaya yang mereka ingini selama keadaan tersebut aman dan nyaman bagi anak. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini pendidik masih perlu untuk mengasah dan belajar memahaminya lagi. Berbagai kesempatan kecil pendidik yakini memiliki pengalaman bermakna yang sangat baik untuk kebermanfaatan pendidikan di sekitar lingkungan pendidik. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas bersama peserta didik yang aktif dengan berbagai kemampuan dan keinginannya, pendidik melihat bahwa antusias anak dalam mengikuti pembelajaran lebih terbangun. Peserta didik pun nyaman melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan karena kegiatan yang dilakukan menyenangkan sesuai kemampuan setiap individu. Peserta didik antusias melihat video di laptop yang sebagian baru anak melihat benda tersebut. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk saya sebagai pendidik. Saya dapat memberikan pembelajaran bermakna bagi peserta didik anak usia dini. Saya dapat meningkatkan semangat belajar dan menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik anak usia dini berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar setiap individu. Pendidik percaya jika pembelajaran ini diterapkan lagi, banyak hal-hal baik yang terbangun, baik bakat setiap individu. Untuk mendukung dan mendorong peserta didik dalam mencapai pertumbuhan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat setiap individu yang berbeda-beda, mari beranjak, menggali, dan belajar secara mendalam tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semangat! Guru hebat, Indonesia kuat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.